Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini tanggal berapa, Bu? 4 Zulhijjah. Berarti insya Allah hari Senin Saudi itu wukuf di Padang Arafah, insya Allah hari Ahad. Jadi kita saum Arafah hari Ahad. Lembaga Muhammadiyah juga udah menetapkan hari Senin kita Idul Adha, insya bagi yang berkurban berpantang mulai Sabtu kemarin. Yang kedua, persoalan Indonesia semakin dahsyat. Baru masuk lagi tadi dari Bandung, orang Sunda udah mau murtad, sekarang udah tinggal di rumah temannya Katolik. Yang kemarin saya katakan ibunya dari Bogor mengatakan, "Ma, habis Lebaran saya mau pindah agama." Luar biasa kan? Iya. Jadi seperti pindah kos-kosan, Ma mau pindah kos-kosan. Seringan itulah dia mengatakan pindah agama. Indonesia merdeka 71 tahun. Satu hal yang tidak pernah dibicarakan ketika sidang terbuka MPR dengan Presiden, Kepala Staf TNI, dan Panglima. Disiarkan langsung oleh TVRI setiap tahun, betul? Tidak pernah diungkap bahwa proklamasi diproklamirkan oleh Pak Karno dan Hatta didampingi Bu Fatmawati yang orang Bengkulu itu bertepatan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Sinyal Islam ini disembunyikan atau pura-pura tidak tahu. Posisi psikologi umat Islam pada saat itu sedang saum. Malamnya disambut gagap gempita, syukur, sholat tarawih, sholat witir, mungkin bahkan ditambah sholat tahajud. 350 tahun Indonesia dijajah Belanda dan 3,5 tahun dijajah Jepang. Pulau Jawa ya, bukan Sumatera. Sumatera hanya 3,5 tahun. Ya, Pulau Jawa 350 tahun, Sumatera cuma 3,5 tahun dijajah Belanda. Yang saya bingung kan Pulau Jawa kok betah gitu loh. Kok betah dijajah Belanda 350 tahun. Satu-satunya bulan yang dimasukkan dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Di bulan itulah Allah takdirkan kita merdeka. Di surat 2 ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi 71 tahun kemudian, syukuran kemerdekaan dimaknai dengan joget dan biduan. Nyanyi-nyanyi di panggung sejak dari kantor, dari RT sampai Istana Negara. Syukuran dimaknai dengan nyanyian. Betul? Harusnya tausiah. Makna syukur itu seperti apa? 71 tahun kemudian, anak muda kita bukan lagi ke masjid, tapi ke kafe. 71 tahun kemudian, mall dan plaza dibangun bertema kafe. Anak ibu bisa berjam-jam 4-6 jam di kafe menghabiskan secangkir kopi. Akhirnya kena sianida meninggal, betul? Anak ibu lebih senang buka WA daripada buka Quran. Ibu cek sekarang. Berapa kali anak buka WA sehari, berapa kali buka Quran sehari? Jujur ibu-ibu hari ini, jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang ibu tadi habis subuh tidak baca Al-Quran minimal 1 lembar? Setelah subuh. Angkat tangan. Yang belum. Yang tidak.
Yang kedua pertanyaan saya, siapa ibu-ibu yang habis subuh tidak menyuruh anaknya baca Quran? Bu, Al-Quran diturunkan untuk apa, Bu? Dibaca, diimani, dipahami, diamalkan. Khairukum kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kamu apa, Bu? Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh sebab itu surat 283, surat 2 ayat 38. Siapa yang mengikuti petunjuk kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. 81 tahun kemudian air kita siapa yang ngambil? Udara kita dikuasai Singapura, minyak kita dikuasai Eropa, emas kita diambil Amerika, hutan kita dikuasai Malaysia, buruh kasar kita diambil Tiongkok, tanah kita diambil orang Cina Katolik. Terus yang punya ibu apa hari ini? Di mana cucu kita 50 tahun ke depan? Tanah kita yang megang siapa? Sumarekon, Agung Podomoro, Sedayu Group, James Siryadi. Ibu tidak punya apa-apa loh. Bu Artina berapa meter mendingan? Saya di Bekasi, satu kapling cuma 84 meter. Pada kakek saya pejuang dulu di Medan, pertempuran Medan area. Yang berjuang dari Aceh sampai Irian Jaya, 99% pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, orang muslim dan berjenggot. Lihat, Teuku Umar berjenggot. Imam Bonjol berjenggot, Diponegoro berjenggot, Jenderal Sudirman berjenggot. Jauh sebelum TNI dibentuk, Islam sudah bersatu mengorbankan nyawanya demi Indonesia. Lihat Jenderal Sudirman, apa dulu sebelum TNI dia? Hizbullah, tapi nggak pernah diangkat. Jauh sebelum TNI, Hizbullah sudah ada. Islam bersatu dengan kalimah la ilaha illallah, bukan haleluya. Tapi setelah merdeka, Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto, Kuningan, TB, Simatupang, siapa yang menguasai? Mereka yang non-muslim. Reklamasi pantai di pantai utara, siapa yang menguasai? Betul? Kenapa Bu nggak kedengaran? Kurang semangat. Tes. Kecil. Maksimal coba. Capek saya megangnya, malas saya. Dicantolin, Ustaz. Cek. Saya ulangi Bu ya, kedengaran? Ya Allah, banyak banget peraturan. Ini di stop di situ nanti ya. Cek, dah? Saya ulangi ya Bu. 71 tahun kemudian udara kita dikuasai Singapura, mati lagi kan? Cek. Bu, minyak kita diambil Eropa, emas kita dikuasai Amerika, kebun kita dikuasai Singapura, buruh kasar kita dimasuki Tiongkok, betul? Apa itu, Mas? Ada aja gangguannya. Bu, makanya kalau rekaman ini pintu dikunci semua, jangan ada masuk. Saya ulangi Bu, ya. Pertanyaan saya, kenapa Indonesia ditinggalkan Allah? Tanah kita subur, beras kita impor enggak? Rumput di mana-mana, sapi kita Australia. Peternakan ada, susu kita New Zealand. Durian dari Medan banyak, durian Bangkok yang dimakan. Pepaya apa? California. Iya betul kan? Bukan pepaya Medan atau Cianjur. Kenapa negeri ini ditinggalkan? Jawabnya sederhana. Walakin kadzabu faghaznahum bima kanu yaksibun. Mereka mendustakan ayat kami. Mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka melecehkan Islam. Mereka menghujat Rasul. Walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat kami, kata Allah. Rajin ngaji tapi masih ngerumpi. Berangkat haji tapi masih korupsi. Suka sedekah tapi masih serakah. Yang hak dan batil bercampur. Jadi kolbunya tidak salim.
Hatinya tidak selamat, yang hak dan batil. Berhijab kadang tapi masih jahat. Rajin sedekah tapi masih serakah. Egonya luar biasa. Sesama ustadz kadang saling cekal. Ustadz ini masuk, dia nggak mau masuk. Merasa benar sendiri. Betul? Seolah-olah kelompok mereka yang ahli sorga. Di luar itu tidak benar. Ustadz Anu Khawarij, Munzir Khawarij, Farid Khawarij. Dituduh mereka. Betul? Luar biasa kan? Dulu satu meja mereka nggak mau masuk. Orang murtad dibiarkan. Dalam Islam itu, orang murtad dinasihati, orang mu'alaf dibina. Pesan Islam itu sederhana, Bu. Sensitif dan objektif. Bukan umatku orang tidak muliakan tamunya. Bukan umatku orang menggina. Bukan umat. Artinya apa? Sensitif. Itulah pesan Islam itu. Yang kedua, objektif dalam masalah. Siapapun orangnya tidak kita senangi. Kalau wajar dibantu, kita bantu. Sakrap apapun dia, kalau tidak benar kita nasihati. Islam itu luar biasa sempurna. Objektif dan sensitif. Pesan Islam itu saya tangkap begitu luar biasa. Simplicity, sederhana, tapi universal. Transparan, objektif, komunikatif, persuasif, preventif hukum Islam itu. Subhanallah. Sekarang pertanyaan buat ibu-ibu. Ada yang bengong, ada yang diam ini saya lihat. Ibu bengong kenapa ini? Kenapa negeri Indonesia Islam terbesar di dunia? Dari 63 negara Islam di dunia, Indonesia negeri Islam terbesar loh Bu dunia. Dari 204 anggota PBB, di dalamnya 63 negara Islam. Tinggal 7 negara di muka bumi ini yang menerapkan hukum Islam. Apa yang salah dengan Quran? Kenapa kita benci sama Quran? Lihat Brunei Darussalam. Begitu Raja Brunei mengatakan kami akan menerapkan syariat Islam, Amerika dan Eropa jangan mengganggu, jangan campur tangan, ditemukan cadangan gas cukup 1000 tahun. Subhanallah. Masya Allah. Di Saudi mereka menggali tanah mencari air bersih. Yang keluar minyak, menguntungkan nggak? Ratusan meter mereka mengebor padang pasir. Yang keluar gas, menguntungkan dan lebih mahal. Indonesia kita cari minyak malah keluar lumpur. Hujan turun malah banjir. Buah melimpah, harga hancur. Dataran luas, rumput susah. Sapi pelihara banyak mati. Pejabat negara bertikai. Menteri 2 paspor. Penggerak bendera warga negaranya tidak jelas. Kenapa Allah biarkan negeri ini hancur? Walakin kazzabu fa'uznahum bima kanu yaksibun. Padahal di atas ayatnya kita naikkan ke atas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti kami turunkan keberkahan dari langit, kami keluarkan dari bumi. Pasti. Syaratnya 2, amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa. 71 tahun kemudian syukuran dimaknai dengan manjat pinang. 71 tahun kemudian syukuran dimaknai mengejar bebek di sungai. Syukuran dimaknai berjoget-joget di panggung. Itu bukan syukur, kufur. Kenapa manusia jauh dari Al-Quran? Karena dia belum mengenal Allah. Yang kedua, tidak beriman kepada akhirat. Sekarang buka Al-Quran. 1. Surat berapa Bu maunya Ibu? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Kenapa tidak konsisten Ramadan? Buka surat 17. Ayat 13 sampai 22. Kemudian surat 35, surat Fatir, ayat 19 sampai 25. Buka surat 2, ayat 38. Buka surat Al-Waqiah, surat 56, ayat 77 sampai 83. Kemudian surat 22 Al-Hajj, ayat 52 sampai 54. Ini nggak selesai hari ini, Bu. Kita sambung 2 tahun 2017. Iya. Oh, bukan bulan depan, depannya lagi kan? Ya, kita lihat.
Buka ibu lihat surat 17, 13 sampai 22. Siapa yang mau baca? Usahakan buka Quran lebih cepat dari menghitung uang. Bo, ketemu dulu ya bunda ya. Ibu lihat, Bo. Hari Sabtu Ahad ibu lihat di hampir semua mall anak-anak muda kita ngangkat barbel sampai 50 kilo. Badannya berkeringat 2 jam, setiap bulan dia bayar. Sudahkah dia sampai berkeringat membaca Al-Quran? Pernah nggak anak ibu pantau mau 2 jam baca Quran? Pernah nggak anak ibu pulang wajahnya pucat, gemetaran, tengah 6? Ada apa nak? Kok kamu pucat? Tubuh kamu gemetaran. Ini mah sejak habis subuh sampai sekarang saya belum baca Quran mah. Pernah kejadian? Atau semua ibu jam 7 pulang, astagfirullah. Loh, kok papa keluar dari mobil wajah gemetar bu? Iya mah, sejak subuh sampai sekarang papa belum baca Quran. Pernah ketemu? Tapi kalau HP tinggal, berangkat sudah 2 kilometer, udah hampir masuk tol, mutar lagi. HP tinggal, WA tinggal, BB tinggal. Begitu luar biasa produk Yahudi itu mempengaruhi dan merusak sistem kepala kita. Di rumah ibu tidak ada orang Yahudi kos-kosan, tapi Yahudi sudah masuk kota ibu. Di rumah ibu tidak ada tinggal orang Yahudi, tapi di tangan anak ibu setiap hari Yahudi. Di mata ibu tidak ada Yahudi, tapi pandangan ibu tiap hari ke produk Yahudi. Dirusak, jauhkan Al-Quran, masukkan Yahudi. Subhanallah rusaknya. Ibu-ibu, bukan di sini, di luar. Saya yakin di sini nggak beda. Subhanallah. Pernah nggak ibu anak ibu gemetaran sehari tidak baca Quran? Nggak pernah. Begitu anak ibu main futsal, bebenya ikhlas tinggal di rumah. Ibu ngaji pun masih bawa bebe. Orang berenang, HP-nya tinggal 3 jam. Pengajian masih buka WA. Betapa rendahnya Al-Quran di Indonesia. Mau bagaimana kita diberkahi Allah? Jujur, angkat tangan bu. Jangan ada dusta di antara kita. Siapa ibu yang sampai hari ini usia di atas 50 tahun sudah ibu? Belum bisa baca Quran minimal 1 juz per hari. Siapa yang belum istiqomah konsisten? Angkat tangan. Belum bisa satu juz minimal. 1 juz cuma 45 menit loh bu. Waktu dikasih 24 jam. Di mana ibu habis asar? Di mana ibu habis isya? Di mana ibu habis subuh? Di mana ibu habis zuhur? Ingat bu, inna sam'a wal basar wal fuada kullu. Pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Di sini nanti kita bahas ini. Ketahuan ini di surat 17 dibongkar. Di surat 35 baru renungan. Walaz zulumatu walan nur, tidak sama yang gelap dengan cahaya, kata Allah. Subhanallah. Wa ummihi wa abih, nak kamu di padang mahsyar dipisahkan dari ibu dan bapakmu. Wa ummihi wa abih. Subhanallah. Bu, sekarang kita bisa berpelukan dengan anak kandung kita di padang mahsyar. Wa ummihi wa abih. Betul bu? Dipisahkan dari ibu dan ayahmu. Nak. Bu, seandainya mengerikan, anak yang di dalam kandungan ibu 9 bulan 10 hari. Ternyata kelak di akhirat, ketika Allah takdirkan ibu masuk surga, ada satu jendela disiapkan Allah di surga untuk mengintip. Ternyata, bu, ternyata salah satu jeritan penduduk neraka adalah anak yang keluar dari rahim ibu. Sedih nggak bu? Ibu intip salah satu jeritan penduduk neraka. Anak kandung ibu yang dulu di dunia keluar dari rahim ibu. Betapa menyakitkan. Subhanallah. Jangan katakan capek mendidikmu nak. Itu buah cinta kita. Dia amanah dan anugerah. Amanah harus kita jaga, kita pelihara, kita didik, kita bimbing. Sampai kapan? Sampai mati dia. Bagi laki-laki, sampai perempuan, sampai kita nikahkan. Ya bu, jangan ibu kata, oh capek mama. Nggak mungkin mama orang ngurus dia, itu mamanya ibu kok. Keluarnya dari rahim ibu kok. Sampai kapan? Sampai mati. Anak kita itu laki-laki. Lihat orang Nasrani itu. Jam 6 mereka siap-siap ke gereja, pakaiannya rapi, pakai sepatu, baju mengkilat.
Tidak pernah saya pergoki orang Nasrani berangkat ke gereja pakai kaos. Tapi lihat umat Islam ke masjid. Masih pakai kaos, di belakang kaosnya angker bir, Anda sehat kami bangga. Betul. Masih kita pergoki orang kaos oblong berangkat ke masjid dan pengajian. Mau bagaimana Allah ridho terhadap negeri ini? Subhanallah. Ya, buka silakan. Silakan Bun. Surat 17 ayat. Iya, ibu. Al-Qur'annya lebih bagus yang ini. Ibu aja, yang kencang. Ibu aja. Al-Qur'an paling bagus itu. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Ibu lihat, senang nggak kalung di leher? Kalung itu mahal, yang beli suami ibu. Ya? Kenapa di leher? Karena leher itu bagian terpenting dari tubuh manusia. Dan leher itu istimewa, sistem syaraf mengalir di leher. Makanya nyembelih kurban di sini, bukan di belakang. Yang kedua, kalau tangan ibu tidak ada bisa hidup nggak? Astagfirullah. Kalau kaki terpotong masih bisa hidup nggak? Mata buta masih hidup nggak? Kuping tidak berfungsi masih beraktivitas nggak? Kalau leher terpotong hidup nggak? Jadi leher bagian terpenting dari tubuh manusia dan paling istimewa. Oleh sebab itu apa? Catatan amal itu digantung di leher. Karena leher bagian terpenting, catatan amal bagian terpenting dari hidup manusia. Catatan dalam perjalanan hidup. Digantung di tempat yang gampang dibaca dan mudah dilihat. Jadi begitu ibu meninggal, catatan amal letakkan di sini digantung. Posisi apa? Terbuka. Karena ibu melecehkan orang juga terbuka kok, betul. Membentak orang juga terbuka kok. Di sini bu digantung nanti. Rekaman ini ada sejak kita lahir sampai ruh sempurna keluar. Ini ada rekaman. Lebih canggih dari CCTV. Siapa yang terlambat, siapa yang ngantuk, siapa yang nyender. Ketahuan nanti. Di rekaman ada di padang mahsyar. Betul. Betapa senangnya suami ibu. Di saat-saat berangkat dia kerja jam 7, pulang jam 6. Dilihat di rekaman nanti, istri-istrinya setiap hari ngaji. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Seperti kemarin kan, Kelapa Gading kan. Ibu, berapa orang ibu Kelapa Gading kemarin? 1, 2, 3, 4, 5. Di sub pertama, eselon 1. Betul kan? Sementara orang di luar sana, subhanallah, berjam-jam mereka di kafe. Maaf, berjam-jam di mall. Sampai stroke pun masih ke mall. Begitu pentingnya mall dan pasar dalam pandangan orang Indonesia. Padahal mall itu masjidnya setan. Pacarannya di tempat setan. Jalan ke mall makan. Sudah hamil dibawa ke tempat setan. Bawa anak didorongan ke tempat setan. Punya cucu ke tempat setan. Sudah stroke pun begini masih ke tempat setan. Betapa pentingnya dia tarik setan itu. Kenapa ibu tidak ngantuk di mall? Karena ibu tamunya setan. Sesama setan tidak mungkin mengganggu. Nggak mungkin ibu digoda orang, ibu bertamu di rumah setan kok itu. Ibu kesetanan ngabisin uang. Berapapun yang dijual ibu beli. Kenapa? Uang ada. Suami uang banyak. Makanya saya nggak penting nggak masuk ke mall. Saya kalau masuk ke Grand Indonesia, Plaza Indonesia, ada acara bu. Kalau waktunya 1 jam lagi, udah saya cari masjid musola, saya dalam masuk. Capek saya tidur saya. Alasannya sederhana, bikin sakit hati, ikat pinggang 1 juta. Jam tangan 850. Dari mana uang saya? Iya. Tanya istri saya nih. Belum pernah sengaja saya bawa anak istri ke mall sampai hari ini. Sampai hari ini. Nggak biasa itu. Sampai hari ini. Gimana protes di rumah saya makan sering enak. Dibungkusin sama orang. Orang ke mall kan mau makan enak. Kita tiap hari makan enak. Anak. Coba ayah. Ngisi di rumah menteri dibungkusin makannya enak. Ngisi di rumah jenderal enak. Di rumah Bu Hartina dikasih besek enak. Ada kerupuk yang melempem betul ya, subhanallah. Itu khas itu kerupuk itu. Subhanallah, betul. Orang keluar itu kan sering apa? Makan-makan. Saya bilang, untuk apa kita makan di luar rumah? Kita makanan enak-enak. Kedua, bergizi. Yang ketiga, terhindar dari 4P. Pengawet, pewarna, apalagi bu? Pengawet, pewarna, perasa. Keempat, perampok. Hindari 4F. 4P. Ibu tahu? Ketika kita makan pakai pengawet, pewarna, penyedap,
Berisiko kemana? Jantung, paru-paru, ginjal. Saya dari kecil dari orang tua saya tidak biasa. Yang namanya merek-merek yang aneh-aneh tidak ada di rumah saya. Makanya kalau ada di rumah saya buang. Dia beli, saya buang. Dia beli, saya buang. Udah tahu kok sifat suaminya nggak suka. Saya pergoki pulang dari belanja. Saya cek, udah diam-diam saya buang. Karena kita orang Sumatera bukan kekuatan penyedap, bumbu. Lihat nasi Padang itu, kenapa enak? Bumbunya kental, bagus. Makanya cenderung orang Padang itu kenapa tidak sakit sebenarnya, padahal tiap hari makan rendang segala macam. Karena rendang itu rempah-rempah, menetralisir. Enggak juga, tuh lihat orang Padang itu. Subhanallah, betul ya? Udah kita tinggalkan, ibu nanti terpengaruh makanan lagi. Ya? Yang kedua, silakan baca, Bu. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Nah, terbuka, Bu. Di mana digantung di sini? Sejak dimasukkan ke kubur. Itu penjelasan tafsir saya baca. Di sini digantung. Subhanallah. Iqra kitabak. Baca kitabmu, kata Allah. Kalau di pengadilan Indonesia, yang membacakan kesalahannya siapa? Hakim. Hakim bisa salah baca. Bisa salah tulis. Tapi ini enggak, Bu. Sempurna yang melakukan kita. Ya baca aja sendiri, kata Allah. Kamu yang melakukan kok. Terbayanglah, Bu, waktu ibu di Garut ngambil pisang orang nggak izin. Pulang sekolah, hujan kencang mendadak, mengambil daun pisang tanpa izin pemilik. Di kantin bayar 5, lapor 3, bayar 2. Betul kan? Makan 5, lapor 3, bayar 2. Semua tertulis, sebut tercatat. Kecuali illa sebelum di hari kematian kita, Allah ampuni, tubu ilallahi taubatan nasuha. Cacatan habis ke titik 0. Ya, Bu? Makanya doa apa, Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Banyak orang pintar tapi keblinger. Lihat orang liberal. Ada yang hafal Quran tapi tidak sholat. Ada yang Korea tapi tidak berjilbab. Ada yang orang rajin ngaji tapi tidak jadi orang baik. Ilmu yang dia punya tidak berbekas pada kesehariannya. Makanya apa? Ilman nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang halal dan thayyib, baik, bagus. Sakit tapi sabar, sehat kita bersyukur. Orang sehat kadang belum tentu bersyukur, sakit dia mengeluh. Kenapa? Iman tidak ada. Bolak-balik saya katakan, penyakit saya 5, Bu. Asam urat, kolesterol, lemah, asma, segala macam. Tapi lihat wajah saya, masih segar kayak Aliando, betul? Subhanallah. Kata kunci apa, Bu? Kata kunci apa, Bu? Bukan berapa banyak kita meminta nikmat, tapi berapa banyak kita mensyukuri nikmat. Benang merahnya tipis kok itu. Semua orang bisa meminta nikmat, tapi tidak semua orang bisa mensyukuri nikmat. Orang yang bersyukur tidak akan serakah, tidak akan rakus, tidak akan kikir. Orang kikir kenapa? Tidak mensyukuri nikmat, selalu kurang, bukan merasa cukup. Siapakah orang kaya itu? Orang selalu merasa cukup, bukan merasa kurang. Saya bilang, saya lama miskin, Bu, tapi saya tidak pernah susah. Saya ulangi, saya lama miskin, tapi saya tidak pernah merasa susah. Nggak ada uang, saya puasa. Nggak ada uang bayar angkot, jalan kaki. Dari rumah, Bu, Cipinang Muara, jalan kaki saya ke Istiqlal. Nggak ada uang. Saya sahur saya di Istiqlal itulah sekali berbuka saya. Jadi 24 jam makan saya cuma sekali. Saya jalan di Jakarta. Namun minta-minta seorang no. Karena saya sama yakin, Bu. Allahul ladzi khalaqakum. Thumma razaqakum. Thumma yumitukum. Thumma yuhyikum. Allah yang menciptakan kamu. Kemudian memberi kamu rezeki. Berarti rezeki saya dulu seperti itu, syukuri aja. Suatu saat kita bisa punya kendaraan kok, bisa punya rumah kok, bisa punya itu kok. Kata kunci sabar, yakin, dan tawakal. Sekarang anak-anak muda gampang, Bu, mau instan. Makanannya instan. Rezeki mau instan. Semua mau enak, senang, tenang, kenyang. Itu yang harus kita robah. Nak,
razaqakum. Allah berikan ayah rezeki. Jangan pernah bangga rumah kita mewah. Ini rezeki dari Allah, bukan dari ayah. Kalau alasan kerja keras ayah lah punya uang kita hari ini. Kenapa teman ayah yang puluhan tahun di Jakarta sampai hari ini masih ngontrak? Teman ayah yang S1 dari Unpad sampai sekarang masih susah. Teman ayah yang S2 sampai sekarang tidak punya mobil. Berarti rezeki Allah yang ngatur. Logikanya kalau Allah sudah mengatur, kenapa kita mau mengatur? Kenapa cenderung orang stres? Karena dia memaksakan kehendak, bukan mengikut kehendak Allah. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, tauhidnya sudah benar, akidahnya sudah lurus, syariahnya sudah sempurna, akhlaknya sudah mulia. Tidak pernah sombong ketika kaya, tidak stres ketika miskin. Kenapa harus sombong? Harta juga milik Allah. Ada nggak orang kaya meninggal? Mohon maaf, Bu. Ini suami ibu dimakamkan, makamnya berapa kali berapa meter? Nggak pernah tuh pertanyaan seperti itu. Mau kaya, mau miskin, mau gembel, mau orang partai atau tidak. Meninggal 2 kali 1, betul? Nggak pernah kan? Pak, ini kan suami ibu konglomerat. Apa kita bikin kuburannya 8 kali 9 meter? Tidak. Gelo, kata orang gelo atuh mah. Kita punya mobil 5, apa setiap keluar 5? Cuma 1. Betul? Ibu rumah kamar 17, apa ibu per jam pindah-pindah kamar tidur? Tetap ada kamar induk, betul? Artinya apa, Bu? 3 persamaan kita. Lahir kita sama-sama telanjang, meninggal kita ditelanjangi. Yang ketiga, sama-sama kain kafan. Semua sama dalam 3 hal itu. 1, lahir telanjang bulat. Meninggal kita telanjangi orang. Yang ketiga, sama-sama dibungkus kain kafan. Terus apa yang kita sombongkan hari ini? Jadi kata kunci yang kita benahi di sini. Tanamkan kepada anak-anak, demi Allah. Sekaya apapun kamu, nak, demi Allah dipanggil Allah, nak. Semiskin apapun kamu, nak, ditutup dengan kematian kok. Usia kita sebentar, nak, antara 60 sampai 70 umat Muhammad Rasulullah. Persoalan hidup bukan panjangnya, tapi berkahnya. Sebaik-baik orang apa, Bu? Panjang umurnya, berkah hidupnya. Seburu-buru orang, panjang umur, tapi dia melakukan dosa dan maksiat. Yang paling sakit itu, Bu. Sudah pendek umur bermaksiat. Ya, Bu, ya? Benang merahnya hanya 1 loh, Bu. Kenapa Ibu stres? 1, suka memaksakan kehendak, bukan mengikut kehendak Allah. Coba renungi bahasa saya, pasti itu. Kenapa ya Allah rumahku seperti ini, rumah orang seperti sana? Kenapa mobilku hanya ini, mobil orang seperti sana? Kenapa penampilanku sederhana sementara orang cantik? Karena suka meminta, bukan suka mensyukuri. Makanya sabar diganti dengan syukur. Kenapa digandeng sabar dengan syukur? Karena orang bersyukur karena dia sabar. Oh iya ya, belum tentu aku ya Allah tinggal di Pondok Indah, ibadahku sebagus ini. Boleh jadi ketika Pondok Indah rumahku 80 miliar, syukurku hilang, hura-huraku muncul, jalanku ke luar negeri, orang miskin belum tentu ku bantu. Lebih parah aku neraka ya Allah. Karena apa? Sabar tadi. Oh iya ya, alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan aku bertahun-tahun sakit ya Allah. Itulah pintu-pintu Engkau ampuni aku. Kadang orang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Dia berpuasa hanya memindahkan jadwal makan. Yang biasa makannya siang dipindah menjadi pagi, namanya sahur. Kadang orang bersedekah hanya membuang uang kecil dari rumahnya karena sudah kebanyakan. Bukan karena pemurah. Kadang orang sholat karena menggugurkan kewajiban, bukan menikmati kebutuhan. Kadang kita makan bukan karena Allah, tapi karena nafsu. Kenapa makan begitu enak hidangan kita makan banyak, enggak enak makan sedikit. Kalau kita beriman kepada Allah, enak atau tidak, makan kita normal. Karena kita makan karena Allah, bukan karena hidangan. Itu harus kita benahi. Berbusana bukan karena penampilan, tapi karena syariah. Begitu mau ketemu pejabat, hijabnya yang 800. Kacamatanya 3,5 juta. Begitu jumpa sama orang, berarti dia pakai kacamata bukan karena Allah, bukan karena kabur, tapi penampilan. Tidak dapat apa-apa loh, Bu. Kata Rasul dalam sebuah hadis, seandainya kamu bertamu ke rumah orang lain, ingin mengharapkan sesuatu, kamu tidak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau karena satu rahmi, subhanallah, Bu, saya udah lama gak ke rumah, boleh gak saya ke rumah, Bu? Kan cenderung orang, Bu saya ke rumah ya Bu, saya dengar Ibu baru pulang dari Jepang, mana tahu ada oleh-oleh. Ibu dapat oleh-oleh, tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala silaturahim. Coba biasakan Ibu ya, teman SD, SMP, SMA, kuliah, ada periodik dihubungi. Bulan ini komunikasi dengan teman SD, bulan depan SMP, SMA. Rezeki itu luar biasa loh Bu.
Apa ucapan mereka? Baik kali dia ya. Sementara hidupnya sudah lumayan sekarang, tapi masih menghubungi kita yang di desa. Ucapan baik itu diaminkan malaikat, dikabulkan Allah. Kita baik sampai mati. Pintu keberkahan luar biasa. Tapi orang jarang melakukannya. Perhitungan. Coba kita atur komunikasi. Oh iya, ayahku sudah meninggal ya. Ada keluarga ayah. Sekali-sekali kita hubungi. Oh iya, ibuku sudah meninggal. Aku hubungi keluarga ibuku. Itu pintu rezeki luar biasa loh Bu. Pintu keberkahan. Kenapa? Doa orang berhamburan untuk kita. Pas habis kita hubungi, dia masuk sholat isya. Habis doa dia, subhanallah, ponakanku di Jakarta. Meskipun sudah sukses, masih mau menghubungi aku saudaranya. Dikabulkan malaikat, diaminkan Allah, selesai. Sampai mati kita bahagia. Subhanallah. Tapi tidak semua orang melakukan itu. Kita Bu berhitung kadang Bunda. Padahal kita ngomong 2.000 gratis 300 menit loh sekarang. Walaupun saya sering diomelin istri saya. Dia nggak tahu rezeki itu dari komunikasi. Kita atur Bu. Taman SD, SMP, SMA, kuliah semua kita bangun silaturahmi itu. Doa mereka terhadap kita luar biasa. Oh baik dia ya, baik dia. Semua orang keluar dari mengatakan kita baik. Demi malaikat, beruntung siapa Bu? Tapi kadang orang nggak berpikir sejauh itu. Ibu datang tamu, apa yang ada dibungkusi. Ada kulkas dikeluarkan. Pulang ke rumah, dia doa, ya Allah. Begitu baik ibu itu ya. Jadi doa buat kita. Ini nggak orang berhitungnya sampai ke ubun-ubun. Saya belajar dari orang-orang yang pemurah itu Bu. Hidupnya subhanallah. Kita didoakan orang. Rezeki kita mudah. Pikiran kita tenang. Malaikat mendoakan kita. Tahu nggak Ibu, ketika kita bersedekah di pagi hari, malaikat mengatakan, rahmati Allah, rahmati dia, rahmati, rahmati. Berkahi Allah, berkahi, berkahi. Malaikat loh yang mau mendoakan kita, bukan orang Tegal. Terus ayat itu, ini lebih cepat loh saya pulang ini, sebentar lagi selesai nih Bu. Terus. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Nah, langsung kan Bu, siapa mengatakan itu? Allah. Karena kita yang melakukan, kita yang melakoni, kita yang mengucapkan. Bu, kesekian kali saya ulang. Ibu jangan terpengaruh sholat, beribadah, baca Quran. Dipengaruhi oleh ketidaktaatan orang sekitar kita. Suami ibu, anak ibu, segala macam. Jangan ibu terpengaruh ketaatan karena pengaruh lingkungan sekitar ibu sendiri. Orang terdekat. Kan kadang orang stres menghadapi suaminya. Sholatnya terlambat. Yang rugi kita. Rugi nggak Bu? Ya, rugi. Jadi Iya kan? Kan ada orang stres kan. Pusing gue lihat laki gue. Matilah dan kau. Matilah surang ke Ciambo. mati sendiri-sendiri. Iya. Udah dia di dunia stres karena suaminya nggak benar. Amalnya nggak ada. Akhirat susah. 2 kali Bu kena. Makanya saya bilang. Wahai bunda. Bunda sekarang sedang diuji. Kenapa diuji Allah lewat suami, lewat anak? Karena bunda yang ngaji. Bukan suami yang ngaji. Apanya yang diuji? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu akan masuk surga? Ditantang Allah di sana. Orang masuk surga siapa? Muttaqin. Sampai muttaqin supaya sampai ke level itu ibu bisa dimiskinkan, bisa dikayakan, bisa diuji dengan penyakit. Ujian saya terpanjang Bu penyakit. Penyakit saya ini sejak SMA dulu. Enggak bisa penyakit. Jadi waktu SD dulu ada 2 orang wanita taat, Padang dengan Jawa dekat rumah saya. Dia jual warung-warung Bu. Nggak tahu saya ini janda atau apa. Karena SMP nggak mungkin mikirin yang gitu-gituan saya. Janda tua maksudnya. Udah 10 dari atas 70-an. Beliau ini apa ngontrak rumah sendiri wallahu alam sekitar 6 rumah dari rumah saya. Saya masih ingat persis ini. Setiap saya beli kerupuk atau permen ke sana, si nenek ini melihat wajah saya. Nek, panggil saya Nek gitu ya. Artinya orang Medan itu kan membahasakan bahasanya. Apa dia bilang? Kamu besok udah dewasa, merantau ke Jakarta ini. Oh iya. Kedua sabar ya, ujian terberat kamu ke depan ini penyakit. Karena hati-hati Bu, ada hadisnya. Hati-hati firasat orang beriman, firasat itu suara kebenaran. Jadi bukan meramal, firasat. Hadisnya sahih, beda ramal dengan firasat. Orang beriman, hati-hati kamu, firasat orang beriman itu suara kebenaran. Sekarang baru saya sadar, subhanallah, benar ya kata nenek itu.
Kamu nak nanti merantau ke Pulau Jawa, bukan Jakarta, ke Pulau Jawa. Tapi satu hal, Nek, kamu sabar ya. Ujian terberat sama kamu adalah penyakit. Sekarang subhanallah. Penyakit itu nikmat. Kenapa nikmat? Menghapuskan dosa. Baik diminta atau tidak diminta. Syaratnya hanya satu loh, Bu. Mukhlisina lahuddin, ikhlas. Bu, maaf Bunda, siapa yang sakit-sakitan seperti saya? Diabetes, kanker payudara, siapa? Jujur saja. Ada kanker payudara? Ibu? Apa diabetes, Ibu? Hah? Ya udah, nggak ada masalah, Bu. Surga depan kita insya Allah. Jamaah saya di Jakarta Barat itu. Berapa orang yang kanker, Bu? Kanker buah dada. Menemui saya dia, menangis dia. Pak, saya udah dikemo sekian kali, saya kanker payudara, Pak. Maaf ya, Bun, jangan menangis. Sambut surga dengan senyuman. Bunda surga kok. Betul, Pak, iya. Syaratnya, Pak, ikhlas, Bu. Sambil lulus itu, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Puji Allah. Jangan pernah mengeluh. Ibu pada saat ini mau diumbar, tunggu dulu, mau diumbar surga. Sambil subhanallah. Kadang saya sendiri Bu tengah malam, sek, gula naik. Badan saya gatal semua, dicek 570. Kadang 600. Orang bilang bahaya, enggak tuh. Saya mati bukan karena gula, mati karena takdir. Betul? Ya. UJ nggak kena gula meninggal. Habib Munjir nggak kena gula meninggal. Ya memang contoh yang paling gampang dan dikenal. Betul kan? Iya. Saya bilang, sambut surga dengan senyuman Bunda. Syaratnya hanya satu, Bunda ikhlas. Enggak berapa lama meninggal. Tahu nggak Ibu kematiannya itu? Bu. Wajahnya itu senyum bersih. Karena apa? Ikhlas di saat-saat terakhir. Jadi Ibu jangan terpukul karena kena kanker, ditakuti dengan kematian. No. Kematian itu nikmat bagi orang beriman. Karena akan bertemu dengan Rabb-nya. Subhanallah. Ya Bu ya? Ibu sakit apapun ya. Dosa kita dihapuskan. Seperti terbakarnya rumput kering. Tapi syarat hanya satu, jangan mengeluh. Orang bilang, oh bahaya, dokter bilang bahaya. Enggak tuh, saya bilang. Saya sudah 10 tahun Bu sudah gula. Iya, kita nikmati. Saya bilang, saya lama miskin tapi tidak merasakan susah. Nggak ada beras, saya puasa. Dihina orang, saya menghindar. Nggak usah dijawab. Lo hinain itu kan nikmat. Kalau kita sabar, pahala nggak? Kalau difitnah, sabar pahala nggak? Lihat nama saya kan. Sebelum Ramadan masuk daftar 60 ustadz, urutan saya ke-14. Ustadz yang harus dijauhi, berbahaya. Seminggu Ramadan beredar WA, 70 ustadz. Saya masuk urutan ke-46, turun lagi ranking saya. Banyak masuk, Ibu lihat kan, ya nama saya masuk kan. Yang Ramadan, Ibu Pergo yang 70 ustadz itu, saya urutan ke-46. Sebelumnya sudah ada masuk nama saya, 60 ustadz, saya urutan ke-14. Ustadz yang berbahaya. Sekarang hilang sendiri kan fitnah itu kan. Subhanallah. Karena Rasul juga difitnah. Apa fitnah Rasulullah? Hadza sihrun mubin. Sihir yang nyata. Yang kedua apa? Muhammad itu apa? Bol, sesat. Yang ketiga apa fitnah terhadap Rasul? Majnun, gila. Sekarang banyak nuduh saya orang gila. Biar aja. Yang mengatakan gila atau tidak kan cuma Allah. Rasulullah dituduh apa? Satu, hadza sihrun mubin. Sihir yang nyata. Yang kedua apa? Bol, sesat. Sasek bana angko, Pak. Yang ketiga majnun. Apa? Gelo. Kalau kita waras tuduh gila, marah nggak? Nggak perlu. Jelas ya Bu? Enak nggak hidup itu? Enak. Syaratnya satu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udah. Bu, nggak pusing kan? Kenapa Ibu pusing? Karena mikirin omongin manusia. Bukan mengikut firman Allah. Bu, artinya terasa nggak? Kalau kita mengikuti ngomongin orang, nggak ada habisnya, Bu. Betul ya, Bu? Terus. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Makanya ibadah yang menyimpang dari Allah namanya bid. Yang diterima kebaikan, yang menguntungkan apa?
yang mengikut petunjuk Allah. Ini dalilnya, Bu. Kalau ada orang berdebat dengan Ibu, tunjukkan dalil ini. Yang menguntungkan kita hanya mengikuti huda, petunjuk. Itulah yang menguntungkan kita, kalau tidak merugikan, bahkan menantangkan dosa karena mengarang dalam agama. Satu ibu melakukan perbuatan syirik, satu tauhid yang ibu injak. Satu ibu melakukan bid'ah, satu sunnah yang akan hilang. Sekali ibu membaca Quran, sekian ayat Al-Quran akan hilang. Dalam waktu yang sama, otomatis ibu tidak mungkin baca Quran. Betul? Gampang teorinya kok. Sekarang jadi masalah. Minimal coba pasang target. Ya Allah, takdirkan hamba. Minimal membaca Al-Quran 1 juz per hari. Paksa, Bu. Harus dipaksa melakukan kebaikan ini. Lamanya itu keenakan. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, yakinlah Ibu itu. Karena setan, iblis, jin masuk di sini. Tiap hari, Bu. Iblis nggak mati sampai hari kiamat. Jin hidupnya sampai 1500 tahun. Sementara hidup kita terbatas. Korban, Bu. Pasti korban, Ibu. Korban nggak? Korban, Ibu. Karena yang menggoda Ibu itu matinya menjelang kiamat. Sementara Ibu sebelum kiamat sudah mati. Waktu Ibu terbatas, waktunya panjang. Kapan kita ditolong kalau kita dekat kepada yang Maha Penolong? Makanya di surat 2 ayat 38 itu, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Kenapa kita tidak khawatir kalau ikut petunjuk? Ibu tahu logikanya. Bagaimana mungkin kita takut miskin, Allah yang kita sembah Maha Kaya? Bagaimana mungkin kita merasa rendah, yang kita sembah itu Maha Tinggi? Bagaimana mungkin kita merasa hina, sementara kita bersandar kepada yang Maha Mulia? Bagaimana mungkin kita takut sendiri, sementara yang kita sembah itu Maha Pemelihara? Berarti orang beriman tidak pernah stres. Makanya fala khaufun 'alaihim. Tidak ada khawatir. Khauf. Nggak takut. Nggak takut dilecehkan, nggak marah dikatakan ini, tidak dihina sukunya. Kalau Ibu dihina, oh Jawa lu biar aja. Saya sering bilang, Batak lu biar aja. Jelek nggak juga, saya bilang. Kenapa Ibu terpengaruh dengan hinaan orang? Karena Ibu cari penghormatan dari manusia, bukan dari Allah. Masalahnya di sini, Bu. Betul? Kenapa Ibu merasa terhina karena miskin? Karena target Ibu dunia, bukan akhirat. Fala khaufun 'alaihim. Tidak ada kekhawatiran, kata Allah. Wala hum yahzanun. Dan tidak bersedih hati. Untuk apa sih kita sedih? Kita calon surga kok. Betul ya, Pak? Betul kan? Kita kekasih-kekasih Allah kok. Bu, kenapa masih terhina? Karena Ibu mengejar dunia. Gembiralah menyambut surga. Dalilnya ketaatan. Dibungkus dengan ikhlas. Tujuannya ridho Allah. Orang yang mencari ridho tidak terpengaruh dengan ucapan orang. Mau bilang apa, terserah. Ibu nyumbang sedikit, Ibu gembira. Menumbang banyak, lebih gembira. Orang kan kalau udah sedikit malu. Berapa, Pak? 10.000. Bikin aja hamba Allah. Begitu nyumbang 50 juta. Oh, nama lengkap. Hajjah Sabariyah. Nomor HP, BB langsung dicatat. Urusan apa malaikat dengan nomor BB Ibu? Tapi itulah kita manusia. Kalau maaf ya Bu, jangan. Kenapa? Hamba Allah. Oh, subhanallah. Begitu 50 juta. Oh, binti. Lengkap dengan ayahnya. Binti Suparjo, Mangun Dilego. Dilebok keneng kali, boten ngopo-ngopo, kan itu. Karakter itu kenapa mungkin masih keluar, Bu? Bu, jujur. Kenapa karakter itu masih muncul? Jawabnya sederhana. Ini belum salim. Kenapa karakter itu muncul? Karena di sini kan. Sumbernya kan di sini. Diolah sini, dikendalikan di sini, diputuskan. Serusak apapun ini, kalau ini benar, dia tidak akan keluar. Langsung dinetralisir sama ini. Kalau ini fungsinya hanya berpikir kok. Kalau ini memutuskan. Iman itu memutuskan. Kenapa orang sombong? Karena di sini tidak ada. Filternya sudah rusak. Akhirnya air itu disaring pun kalau filter rusak, kotor nggak keluar. Tapi kalau saringannya bersih, bersih nggak keluar. Mana saringan ini? Di sini mengolah masalah, di sini memutuskan masalah. Oh iya ya, uang saya 10 miliar. Untuk apa saya beli di Pondok Indah 8 miliar? 2 miliar aja Bekasi sudah bagus kok. Mendingan saya Bekasi. 2 miliar mungkin bangun masjid. Karena apa? Kolbunya salim.
Oh iya, untuk apa saya beli hijab sampai 400.000? Yang 200.000 udah bagus kok. Oh iya, untuk apa saya beli jam tangan 100 juta? Yang 12 juta juga udah bagus kok. Jam ibu ada berapa? 12 juta itu berapa, Bu? Bu, saya ulangi, Bu. Kenapa manusia stres? Satu, dia suka membanding, bukan suka bersyukur. Terima nggak ini, Bu? Ibu membanding dengan orang lain, bukan mensyukuri. Kalau ibu mensyukuri, tidak akan muncul membanding. Syukuri aja. Alhamdulillah ya Allah, suami saya jelek, keluar kota nggak digoda orang, syukur. Tapi kalau banding dengan Amjad Khan, Amitabh Bachchan, Sahrul Khan, stres, Bu, ibu. Begitu suami ibu pulang dari luar kota dibunuh karena apa? Hidung jelek. Tapi kalau ibu bersyukur, subhanallah, alhamdulillah ya Allah, suami saya pendek. Ibu tahu nggak Luqman itu? Luqman itu hamba sahaya, pendek, hidung pesek, kulitnya hitam. Tapi apa kata orang? Wahai Luqman, kata sahabat, kenapa jika engkau berujar sangat bijak? Jika bicara engkau jujur, jika bertutur engkau santun. Apa jawab Luqman? Karena aku bicara dengan kejujuran dan aku bicara tidak melebihi konteks. Subhanallah. Dia terhalang diangkat jadi nabi karena hamba sahaya. Tapi Allah muliakan dia. Dipatri namanya dalam Al-Quran surat 31. Surat Luqman. Dia bekerja dengan seorang. Luqman kata tuannya, tolong sembelihkan satu domba. Tolong ambil daging yang terbaik dari domba itu. Dan ambilnya hati dengan lidah. Besoknya diperintahkan lagi. Luqman, tolong sembelihkan sama kami domba. Tolong ambilkan daging yang terburuk, kata tuannya. Udah sembelih, diambilkan hati dengan lidah. Tuannya bingung. Kemarin kan kusuruh engkau nyembelih domba. Kusuruh mengambil yang terbaik. Engkau ambil hati dengan lidah. Sekarang kusuruh engkau nyembelih domba. Kusuruh yang terbaik, ambil daging bagian terbaik dari daging domba. Engkau ambil hati lidah. Kenapa, Luqman? Ketika hati dan lidah baik, semua akan menjadi baik. Tapi ketika lidah dan hati buruk, semua akan menjadi buruk. Orang mengaguminya sejamannya. Subhanallah. Itulah Luqman yang hidungnya pesek, kulitnya hitam. Jadi ibu itu kabar gembira buat ibu yang pesek-pesek ini. Yang penting bukan berapa mancung hidung kita, tapi berapa banyak syukur kita. Lebih bagus cantik tapi beriman. Ini sudah jelek belagu, ini yang parah, Bu. Udah pesek sombong. Iya, Bu. Luqman itu jadi renungan kita. Dia bukan nabi, Bu. Dia bukan rasul. Tapi dimasukkan dalam Al-Quran, dibaca ratusan miliar manusia sampai hari kiamat atas izin Allah. Surah Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dia menasihatkan dengan kalimat yang sangat mulia dan paling mulia. Jangan nak mempersekutukan Allah. Karena kezoliman di atas kezoliman adalah mempersekutukan Allah. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Dia yang berikan kita rezeki. Pantaskah kita menantangnya? Roh kita gratis, pantaskah kita melawannya? Oksigen kita gratis, pantaskah kita meninggalkannya? Kalimat tauhid yang pertama kita ajarkan kepada, jangan masuk Allah ya nak, syukur apa yang memberikan Allah. Belum tentu yang kita makan hari ini dimakan orang lain pada jam yang sama. Belum tentu baju yang kita pakai hari ini sebagus baju orang yang sama. Kata kunci hari ini, kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita belum tahu bahwa rezeki dari Allah. Kita belum mengenal Allah. Kita sebatas menyembahnya, tapi belum mencintainya. Kalau kita sudah mencintai Allah, pasti patuh kepada yang kita cintai. Buktinya siapa? Ibu. Jam 2 malam semua ibu mendarat dari Jerman penerbangan terakhir. Jam 1 sampai di rumah. Mah, tadi makanan di pesawat nggak enak, mah. Takut haram karena pesawat KT dari Hong Kong. Oh iya, tolong panaskan masakan dulu, mah. Ibu panasin setengah jam hangat makan. Sambil terkantuk-kantuk ibu mendampingi suami makan. Jam 2 masuk tempat tidur, mah. Tadi bandara lama berdiri, tolong pijit, mah. Ibu pijit setengah jam sampai jam 3. Kenapa ibu patuh? Karena cinta, kan. Cinta melahirkan kepatuhan. Itu bagi istri yang sableng. Betul. Kalau istri mencintai, kondisi buruk apapun, dia akan berpikir subhanallah. Dari pagi sampai sore suamiku mencari uang. Dia tidak pernah menceritakan betapa susahnya di luar sana kepada aku demi kami, ya Allah. Demi anak yang keluar dari rahimku. Makanya ibu yang bijak adalah, Mas, demi Allah, tolong ya Mas, uang yang masuk ke rumah yang kita makan, jangan dari yang haram ya Mas. Saya ikhlas. Saya tidak ikhlas anak saya diumpan dengan yang haram. Itulah seorang istri yang soleha. Selektif
bukan menerima apa yang diberi. Curiga tidak, waspada wajib. Ibu pastikan dulu, Mas, saya ikhlas kok Mas. Hidup kita pakai mobil Fortuna aja, nggak usah Alphard kan gitu ya. Subhanallah. Jujur saja, jujur. Ada lagi tamu. Ya Allah, kapan habisnya tamu kita ini? Iya, mungkin sakit. Bu, saya ulangi. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita belum mengenal Allah, Bu. Bu, kenapa banyak suaranya nih? Kenapa kurang bersyukur? Karena suka membanding. Merasa kurang, bukan merasa cukup. Yang harus kita musnahkan apa? Rasa yang selalu kurang itu, Bu. Merasa orang lebih dari kita. Akhirnya kita merasa rendah. Merasa kurang lebih hebat dari orang lain. Akhirnya tidak bersyukur. Kedua, merendahkan nikmat. Kata kunci apa? Menerima. Orang beriman itu apa, Bu? Qanaah. Tidak protes. Iman dibangun dari rasa loh, Bu. Merasa disaksikan oleh Allah. Rezeki juga begitu. Merasa cukup, sudah. Ibu makan sate yang 50.000 per porsi dengan makan singkong. Sama-sama keluar besok pagi itu. Lebih bau lagi sate kalau keluar. Betul ya, Bu? Betul kan? Terus apa yang kita cari? Ukuran makan karena lapar loh enak. Seenak-enak makanan kalau kita kenyang nggak bakalan makan. Berarti makanan menjadi relatif. Seenak-enak hidangan, Bu. Saya pernah tawaran, Pak makan Pak penuh. Maaf Pak, bukan saya nggak mau, saya kenyang. Tapi kalau lapar, tanya istri saya itu. Kalau saya sakit makanan saya apa? Terasi goreng, terasi Medan kan enak. Cuma segini goreng, udah lahap saya. Iya nasi putih hangat. Terasi Medan itu kan enak. Nanti sekali-sekali saya bawa sekali Bu ya. Ingatkan Bu ya. Catat aja, nanti saya kasih. Subhanallah betul. Bu, langsung deh ulang. Langsung deh. Tahu nggak Ibu? Berarti makanan itu relatif. Kita merasa hebat mau punya mobil karena belum punya, Bu. Kok udah punya ya biasa. Kita pingin punya AC karena belum. Kok udah punya AC tidurnya sama-sama pules. Dulu sebelum saya punya mobil enak ya, jalan ke Bandung sama anak, jalan ke Taman Safari, jalan ke sana. Sampai hari ini belum pernah saya ke safari sama anak saya. Sampai hari ini belum pernah saya jalan-jalan ke Bandung sama anak istri saya. Setelah punya, baru di sana muncul subhanallah. Ternyata sesuatu yang kita butuhkan enak karena belum kita punya. Betul Bu. Sampai sekarang belum pernah saya bawa anak saya ke Taman Safari, jalan-jalan ke Bandung, belum pernah sampai hari ini. Anak saya nggak ada protes Bu. Karena sering saya doktrin, Nak, dunia ini kita sebentar loh Nak. Di akhirat ada sorga. Saya doktrin itu. Nak, dunia ini kita sebentar kok. Setua-tua ayah, paling ayah 100 tahun sudah meninggal. Paling tua, betul? Sebentar kok. Misalnya ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu duluan, silakan. Nggak ada masalah saya. Betul ya Pak? Saya doktrin sama anak. Nak, silakan jadi orang takwa yang kaya raya. 10 miliar saja tabungan kamu, Nak. 250 juta zakat kamu. Berapa mulut yang lapar yang bisa kamu bantu, Nak? Berapa rumah yang mau roboh bisa kamu perbaiki? Berapa anak yatim yang bisa kamu santuni? Itu baru dia zakat kamu loh, Nak. Saya doktrin mereka. Seandainya kamu orang kaya, Nak. 10 miliar saja tabungan kita hari ini, Nak. 250 juta zakat kita. Berapa banyak terbantu dari uang kita, Nak. Jadi jangan biasakan Bu Anet, oh hidup pas-pasan. Enggak boleh. Doktrin dia. Lihat Utsman bin Affan, kaya raya. Abdurrahman bin Auf kaya raya, Nabi Sulaiman kaya raya, Nabi Daud kaya raya, Abu Bakar kaya, Utsman itu orang kaya. Jangan biasa hidup pas, nggak bisa. Kamu nggak menguntungkan orang lain, Nak. Tahajud kamu tiap malam, tetangga nggak untung, Nak. Senin Kemis kamu, saudara kita nggak untung. Tapi kalau kamu kaya, orang diuntungkan dengan ketakwaan kamu itu, Nak. Ibu tiap malam tahajud nggak untung kok saya. Cuma pribadi ibu yang diuntungkan itu. Ibu Senin Kemis yang untung cuma ibu. Teteh mah di Garut, cicing wairi di itu mau kumaha. Tapi bayangkan kalau kita kaya, tahajudnya jalan, sedekahnya Masya Allah. Baca Quran luar biasa, sedekah di mana-mana. Kemana kita jadi 2 orang?
Ada kawan saya Bu Tanah Abang itu, umurnya di bawah 30 tahun. Semua masjid Tanah Abang kenal dia. Kok kenal? Dia Ustadz sering bantu di masjid. Subhanallah. Kenal sama itu? Kenal Ustadz, kenapa? Kalau Ramadan kan mensupport aku akan dia. Allahu Akbar. Itu kan di dunianya sudah terkenal. Karena apa? Dia punya uang dan pemurah. Dia kaya tapi murah. Doktrin anak ibu, nak. Berdoa ya nak. Jadi orang soleh yang kaya raya ya nak. Kamu bermanfaat dunia akhirat nak. Di hari kematian kamu orang kehilangan nak. Jangan biarkan anak hidup apa adanya. Doktrin dengan itu. Lihat nak Utsman bin Affan kaya loh nak. Nabi Daud itu kaya loh nak. Mau siapa membantu masjid kalau tidak ada uang? Tuh seperti proyeknya Ustadz Bakhtiar Nasir. Berapa Bu? 60 berapa Bu? 62 triliun miliar. Kalau nggak punya uang kita siapa yang membantu? Tapi lebih dari itu bisa kok kita bangun. Asal kita mau. Asal kita kompak. Betul kan? Subhanallah. Coba terus saya itu Bu. Ibu kok bengong ini? Dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian diri. Iya, man amila solihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa beramal soleh, kesolehan amalnya untuk diri sendiri. Barang siapa berbuat jahat, khianat, pasat, syirik, dengki, keburukannya, kejahatannya kembali kepada dirinya. Maaf Bunda, Bun, tolong serius. Banyak saya dengar kadang omongan ibu-ibu di Jakarta. Kenapa sih saudara papa kalau datang dari kampung di rumah kita terus? Kenapa sih kawan papa sering di sini? Kenapa sih saudari di rumah kita? Justru kalau ada saudara orang senang di rumah ibu, berarti ibu wanita istri yang baik. Orang mau datang. Berarti kita tuan rumah yang baik. Orang suka nginap di rumah kita. Kalau bisa saya setiap minggu ada nginap di rumah saya. Kalau bisa tiap hari ada bertamu makan siang di rumah saya. Ibu mau tiap hari datang ke rumah saya? Cuma saya sampai hari ini belum pernah lebaran dari jamaah ini mau ke rumah saya. Saya sedih, sakit itu di sini Bu. Tamu saya dari Banten, dari Bandung, dari Tangerang. Kalau lebaran antri. Sampai hari ini belum pernah tuh sampai sekarang orang dari dia mah bertamu di sana jamaah ini. Saya bingung apa salah dan dosaku ya. Subhanallah. Mereka daftar Bu. Ramadan sudah daftar. Pak Munjir kami datang ke Jakarta. Berapa orang? Sekitar 25 orang. Kapan mau bisa? Hari Rabu seminggu setelah lebaran. Karena hari Kamis, Rabu saya pulang dari Medan, Kamis ibu datang. Mau makan apa? Pecel. Saya sahab dari Medan. Pecel Medan beda Bu, enak. Karena kalau rendang ibu sudah bosan. Betul kan, ini pecel, ikan asin, bikin sambal teri Medan. Masya Allah. Subhanallah. Tapi sampai sekarang belum pernah ada dari sini datang ke rumah saya. Yang konyolnya, ibu datang melihat saya kalau sakit. Bawa makanan enak, yang untung kan istri saya. Harusnya Ustadz itu datangi ketika Ustadz sehat. Ini enggak, ini Pak kalau Pak kepala kakap, ini Pak ayam penyek, ayam lepas, ayam pingsan segala macam. Saya bilang ini nggak bisa saya makan yang enak tuh. Aneh Bu, datangi orang ketika sehat, jangan sakitnya saja. Ini kalau saya sakit subhanallah, orang antri. Pak mau makan apa? Kepala kakap, kepala kambing. Ibu salah pertanyaan, yang kenyang tuh orangnya, saya bilang. Iya Bu, keliru kita. Lihat Imam Muslim bertamu di Imam Bukhari. Sebelum datang tamu, anaknya ngomong, Imam Bukhari ngomong sama anak, nanti mau ada tamu datang, muliakanlah nak, dia orang soleh. Iya ayah, iya. Dia nggak tahu kalau yang datang ini Imam Muslim. Tiba-tiba nginap di sana berhari-hari. Dia curhat sama ayahnya Imam Bukhari. Ayah bilang tamu kita mulia, orang soleh. Tapi tengah malam tidak ada gemercik suara air. Berarti tidak sholat tahajud dong. Orang soleh itu kan bangun malam. Yang kedua, kalau dia makan cangok, rakus. Masa orang soleh makannya banyak? Iyo bana, kan gitu kan? Imam Bukhari manggil Imam Muslim, fair. Datang anak dipanggil anak, tak panggil Imam Muslim. Kira-kira begitu ya, Muslim. Anakku cerita begini begitu. Apa jawab Imam Muslim? Subhanallah. Tolong ibu serius ya. Guru katanya.
Kenapa tidak ada suara gemercik air di tengah malam? Bukan karena aku tidak sholat tahajud. Di tengah malam aku mengkaji kitab-kitabmu. Wudu'ku tidak batal sampai waktu tahajud masuk. Aku sholat tahajud. Yang kedua, kenapa aku makan banyak di sini, Guru? Karena aku tahu engkau orang soleh. Di rumah orang soleh itu penuh keberkahan. Aku banyak makan supaya ingin banyak masuk keberkahan ke dalam tubuhku. Subhanallah. Diamkan semua kan? Jawabannya bijak nggak itu? Karena aku tahu ini rumah ini berkah dan makanan yang disajikan kepada aku berkah. Aku pingin keberkahan itu banyak masuk ke dalam tubuhku. Subhanallah. Itulah kalau orang berilmu itu. Ngomongnya singkat tapi bijak. Beda dengan ibu, banyak ngomong gak ada artinya. Iya, Bu. Begitu juga kasus di Saudi Arabia. Ada tamu datang, suku Baduni memuliakan, tapi dia menjamu tamunya tidak di rumahnya. Dia jamu dengan makanan yang sangat mewah dan melimpah, sampai sepuas-puasnya tamu ini. Apa kata tamu? Boleh nggak saya ke rumahmu? Pasti kamu orang kaya. Kalau kamu tidak orang kaya, mustahil kamu menjamu kami dengan seperti ini. Boleh, fadl. Datanglah. Ini rombongan, bukan 1-2 Bu yang dijamu ini. Datang ke rumahnya, subhanallah, dia tinggal di Gubuk Reot. Apa kata tuan tamu itu? Bukankah hidup kamu sangat sederhana? Kenapa kamu menjamu kami seperti luar biasa? Karena memuliakan tamu bagian dari orang beriman, Tuan, katanya. Saya ingin memuliakan kamu karena saya berusaha untuk jadi orang beriman. Terdiam tamunya. Subhanallah. Kita belum bisa seperti mereka. Belum bisa kan? Belum bisa kan? Orang Indonesia belum bisa saya lihat. Yang bisa itu baru orang Arab. Orang Arab, Bu, kalau kita bertamu ke rumahnya, 5-6 orang datang menyembelih kambing. Semua yang sisa di depan kita, ya sop, sate, anggur, segala macam, disuruh bawa pulang semua. Jemaah saya banyak orang Arab kan, di Tanah Abang itu. Uangnya triliunan. Yang diundang cuma saya. 2 meter makanan disajikan. Fadl, Ustaz, fadl. Masya Allah, tamu, Masya Allah. Orang Arab kan gitu kan. Kok nggak fadl, Masya Allah. Mana mau mereka biarkan. Kalau Indonesia, makan Pak, sudah diam. Sunnahnya gitu, fadl makan. Siapkan ini Bu, ambil Bu, ini Bu. Tempe ini Pak. Malu kita bu orang Indonesia ini. Kita nggak cuma gudeg-gudeg, 3 potong terguling-guling di situ. Iya Bu. Orang Masya Allah, bukan umatku orang tidak memuliakan tamunya, kata Rasulullah. Arab itu di situ. Kedua, semangat membangun masjid orang Arab itu. Mereka mana mau membangun, mengkasih uang 10-20 juta. Berapa masjid ini? 1 miliar. 1 miliar saya sendiri bangun. Orang Arab itu nggak mau Bu membantu masjid 10-20 juta. Dia tanya berapa masjid. Kalau kita bilang, Pak ini masjid sedang direhab dan nanti kurang 300 juta, nggak mau dia bantu. Dia membangun dari nol. Mau berapa? 7 miliar. Uang saya 7 miliar. Kampus USU Medan ini. Udah ada masjid besar. Karena mahasiswanya banyak, 35.000 USU itu. Nggak cukup. Bulat mereka bantu. Nah, sekian miliar saya yang bayar. Dari Arab itu. Itulah orang Arab. Nasab mereka masih ke Rasulullah. Nasab kita ke Tegal. Nasab ibu ke Cianjur, ke Garut. Betul kan Pak? Iya. Saya malu kalau melihat orang Arab menerima tamu itu. Kita belum bisa sebagus mereka. Kadang kita masih berhitung. Betul? Subhanallah. Terus ibu kok bengong aja. Lihat Quran, jangan lihat saya. Danlah seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Adil kan Bu? Jelaskan hukum baru ada ponis. Turun Al-Quran ada pengadilan. Baca Quran baru ketenangan jiwa. Bekerja baru minta gaji. Profesional baru minta jabatan. Islam itu objektif. Jangan ibu minta ketenangan jiwa, Al-Quran tidak pernah dibaca. Minta rezeki, sholatnya malas. Patuhi doa Allah, baru meminta. Sepakat ya Bu? Kata kunci hanya satu kok. Patuhi Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. La'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Kenapa rahmat tidak diturunkan negeri ini? Karena yang patuh sedikit. Yang sedikit belum tentu ikhlas. Yang ikhlas belum tentu istiqomah.
Ada yang patuh tapi tidak ikhlas. Ada yang ikhlas tapi tidak istiqomah. Banyak orang taat di negeri ini tapi tidak istiqomah. Sebelum pejabat jujurnya Masya Allah. Sudah pejabat hancur. Subhanallah. Orang dijamin kok. Ati Allah wa ati Rasul. La'allakum turhamun. Ati Allah wa ati Rasul. La'allakum tattaqun. Bagaimana takwa patuh aja kagak? Bagaimana tenang Al-Quran tidak dibaca? Bagaimana dirahmati jauh dari Allah? Kalau di sini insya Allah lah ibu patuh. Keluar sana. Wallahu a'lam. Betul? Karena apa? Iblis mengganggu. Kita tidak memikul beban dosa orang lain, Bu. No, beda dengan agama lain. Dosa warisan. Makanya Yesus disalib menebus manusia. Kata iman mereka. Kita nggak perlu salib, ngurus diri sendiri. Objektif kan? Masa dosa kita dibanding sama orang? Nggak adil kan? Makanya saya bilang, di antara ibu ada anaknya mungkin dari neraka. Mungkin bisa suami ibu yang ahli neraka. Bisa. Kenapa tidak? Anak istri Nabi Nuh aja neraka. Anak Nabi Lut neraka. Anak Nabi Adam pembunuh neraka. Apalagi ibu. Berpeluang nggak? Sangat kan? Tapi harus kita yakin, Bu. Ya Allah, limpahkan hamba. Takdirkan hamba ahli sorga. Firdaus. Karena suruh Rasulullah. Jika kamu meminta sorga, mintalah Firdaus. Kenapa Rasulullah? Firdaus itu posisinya di tengah dan di bawah arsy Allah. Jadi tertinggi, Bu, Firdaus itu. Syaratnya berat. 1, tidak syirik. 2, tidak percaya kepada burung. Yang 3, tidak minta diruqyah. Itu syarat Firdaus. Ya, Bu? Terus. Oh, terus, Bu. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Bu, ibu dengar. Kalau kami ingin membinasakan, ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan orang hidup mewah untuk mentaati kami. Kenapa dikatakan orang hidup mewah bukan orang kaya? Karena hidup mewah pasti kaya raya. Logika sederhananya. Kok sudah dibikin mewah saja pun kok tidak bersyukur? Sudah kuumbar rezeki kok tidak berterima kasih? Kok hidup mewah tidak ada dekat sama aku? Ketika mereka mengingkari aku, kata Allah, kami hancurkan sehancur-hancurnya negeri. Mewah itu kan definisinya kan hidup lebih dari cukup. Orang kaya belum tentu mewah. Contoh, mewah banget rumahnya. Berapa, Bu? 40 miliar. Di Pondok Indah sana rumahnya jamaah saya 80 miliar. Di WC-nya aja ada pakai AC. Kemarin saya ngisi pakai tombol layar sentuh semua AC WC-nya. Saya bingung yang mana nekan. Saya keluar masuk hotel bintang 5, Bu, di Indonesia ini Aceh sampai. Belum pernah saya temukan toilet di bintang 5 layar sentuh. Ini layar sentuh, 5 biji tombol. Saya tekan jangan-jangan keluar tengkorak saya pikir. Iya, berapa minggu yang lalu, Bu. Di rumahnya ada apa? Ada AC, di kamar, di toiletnya aja pakai AC. Ada lagi rumah saya temukan, di kamar mandinya aja lampu kristal. Itu namanya hidup mewah, Bu. Ayat itu bicara itu. Saya tanya, berapa bayar listrik, Bu? 30 juta sebulan. Bukan subhanallah. Artinya apa? Ini sindiran halus dari Allah. Kuperintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaatiku. Wajar dong taat, harta melimpah. Wajar dong patuh, uangnya dari Allah. Wajar dong dekat, fasilitasnya hasil minta doa. Lupa dia kemarin sore setengah jam dia berdoa habis tahajud. Dia lupa 18 tahun yang lalu sholat duhanya berjam-jam. Kenapa sekarang lupa? Ingat saya teman kantor, teman kuliah saya. Kalau udah jam mid semester, ujian semester, sholat duha di masjid kampus penuh itu berdoa. Kayak orang Arab khusyuknya itu. Begitu nilainya keluar AB. Yang ditraktirnya teman makan bakwan makan itu, bukan sujud syukur. Gile, nilai lu amululu. Saya ingat waktu kuliah dulu. Kalau sudah mid semester, Bu, waktu ujian semester, masjid kampus penuh itu. Kayak orang-orang Saudi sudah taatnya. Subhanallah. Artinya apa, Bu? Ketika kita meminta dan berharap, kita sangat dekat dengan Allah. Ketika diberikan, selamat tinggal. Lihat sapu lidi itu, Bu. Sapu lidi harganya cuma 5.000 perak, betul? Ya.
Sopa ibu nanti dari kulit 55 juta. Kulitnya rumah-rumah orang kaya maksud saya. Itu ketika sopa kotor, sapu yang di gudang bersama tikus-tikus itu bisa kita ikhlas membawanya ke depan tempat terhormat. Karena apa? Pada saat itu kita butuhkan dia. Tapi ketika sopa kita sudah bersih, kemana dikembalikan dia? Ke gudang kan? Seperti itulah kebanyakan manusia. Ketika dia membutuhkan Allah, apapun dia lakoni. Tapi begitu dia kaya, dia lupa rezekinya hasil doa kemarin waktu kuliah S1 di ITB dulu. Itulah kita manusia. Imannya yang fluktuatif. Sebelum punya mobil dia ngaji, sudah punya mobil ke puncak. Sabtu Ahad ngaji ke Istiqlal, ngaji ke Al-Azhar, ngaji Sunda Kelapa. Sudah punya mobil ke puncak. Taman Safari bersama kakeknya di sana. Lihat monyet keturunan dia. Subhanallah. Ya, terus apa kata Allah? Ulangi dari atas Bu ayat itu. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Iya, supaya mentaati kami kata Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancur. Hancur nggak? Kira-kira mau hancur nggak negeri kita? Mau hancur nggak sekarang ini? Udah mau, Bu. Udah mau kan? Di Sumatera tahu nggak Ibu? Harga karet 25.000, sekarang tinggal 4.000. Sawit 1,8 kemarin sudah pecah di bawah 1.000. Hancur. Di Sumatera Selatan, saya dari Palembang, Pelaju, Prabu Mulih, itu kebun-kebun karet mereka tebas, mereka tebang. Nggak ada untung. Dijual kapling-kapling. Hancur nggak? Asap sudah muncul di Riau lagi. Peristiwa sudah berlangsung 40 tahun. Tidak bisa kita kendalikan. Kenapa? Walakin kazzabu. Mereka mendustakan ayat kami. Subhanallah. Kesimpulan, terus Bu. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Nuh 950 tahun, air bah cuma sekali Bu. Kita banjir tiap tahun. Betul? Nuh itu 950 tahun, azabnya sekali. Kita tiap tahun banjir. Kenapa Bu? Walakin kazzabu. Kamu mendustakan ayatku. Membaca tapi tidak mengindahkan. Patuh tapi tidak taat. Datang tapi tidak sungguh-sungguh. Sholat tapi tidak khusyuk. Sedekah tapi serakah. Haji bolak-balik tapi korupsi. Pas mau berangkat ditangkap lagi. Siapa? Nggak tahu saya siapa. Banyu Asin, Bupati Banyu Asin. Oh iya, kasihan kan. Bupati Banyu Asin. Coba lihat, Bu. Saya udah nggak pernah nonton, udah hampir nggak pernah nonton TV. Nggak sempat. Bu, kesimpulannya. Saya buka sesi tanya jawab. Tolong Bu, itu udah habis belum? Terus ke bawah. 18, 19, 20. Oke, teruskan dulu itu, habiskan. Barang siapa menghendak kehidupan sekarang di dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki. Bu, coba lihat. Kalau kamu minta dunia, kami umbar kata Allah, silakan. Makanya Ibu jangan mengukur bahagianya orang karena hartanya. Jangan-jangan diumbar, tapi risikonya neraka loh. Pilih mana Ibu? Gaji suami 1 miliar tapi neraka jahanam. Mendingan 60 juta tapi surga. Betul? Kami segerakan, kami mudahkan. Barang siapa mau ngejar dunia Bu, kami mudahkan. Makanya Ibu jangan ngejar dunia, kejar aja akhirat. Dunia dapat kok. Betul Bu, jamaah saya tahu nggak itu? Jakarta Barat, ini istri saya. Pemurahnya Masya Allah. Di rumahnya pengajian 5 kali seminggu, yang hadir 175 orang. Semua dikasih makan. Setiap lebaran, semua yang dapat pakaian. Saya setiap tahun dikasih itu apa? THR 10 juta sama dia. Hidupnya sederhana. Sampai gemetar tangan saya. Tapi apa yang terjadi Bu? Kemarin nangis dia Pak. Di luar dugaan saya, demi Allah Pak. Ruko toko saya bertambah. Kemarin masih beli ruko saya 1,5 miliar katanya. 175 jamaah. Semua makan. Hidupnya sederhana. Di belakang rumah sakit Jantung Harapan kita. Udah 10 tahun saya ngisi sana.
Siapa yang saya bina itu, Bu? Istri pemulung, tukang ngejok, apa namanya, peminta-minta, pedagang kaki lima, 175 orang. Masuk gang. 10 tahun lebih saya di sana, Bu. Tapi subhanallah, luar biasa mereka. Kayak keran pecah rezekinya itu. Sampai merinding saya kalau lebaran itu ngasih. Penuh mobil itu. Istri tukang ojek, segala macam. Sampai saya bilang, Bu, tahun depan kasih aja spring bed sekalian, saya bilang. Bed cover, baju, selimut, celana dibagi, penuh mobil saya kasih mereka. Ternyata mereka diam-diam sepanjang tahun nyabung. Jadi akhir tahun, setiap penutupan pengajian Ramadan mereka kasih. Iya. Ceritanya begini, Bu, 8 tahun saya bina, saya tidak pernah mikirin uang, tidak pernah amplop segala macam. Belakangan mereka mikir, masa sih kita dibina nggak kasih apa-apa? Mereka sepanjang tahun nabung. Subhanallah. Artinya, begitu miskinnya mereka, tapi diberikan jalan keluar oleh Allah. Karpet kemarin saya kaget, bisa beli karpet di rumah itu yang hidupnya sederhana, menyediakan untuk tamu, 60 juta, Bu. Kayak gini, tapi warna hijau. Ini 60 juta. 175 orang. Iya, penuh, Bu. Artinya apa? Satu-satunya pengajian ibu-ibu, ya maaf ya, Bu, yang tidak pakai mobil cuma itulah. Tidak ada satupun bawa mobil, punya mobil. Yang tidak punya mobil orang pemulung segala macam. 175 sampai 200 orang saya bina itu. Udah tahun ke-12 ini. Makanya, Bu, sakit pun saya tidak pernah mau berhalangan. Belum pernah saya katakan sakit parah, saya berangkat. Tahu nggak Ibu? Saya ngisi pengajian tidur di sofa. Bu, mohon ya, buka surat di net ini, bacakan. Tidur di sofa saya, harus saya. Begitu saya sayangnya sama mereka. Tidur di sofa saya ngisi pengajian itu. Karena saya lihat bukan apa-apa. Orang-orang miskin, orang yatim itu begini besok di akhirat bersama aku, kata Rasulullah. Ini golongan itu, saya pingin dengan Rasul gitu loh. Jadi saya utamakan. Sakit pun saya datang. Pernah saya muntah-muntah ngisi pengajian. Mereka udah pucat. Aduh, terjadi apa-apa? Enggak, Bu, saya tidur. Tidur saya di sofa itu. Saya ngisi pengajian itu. Subhanallah. Artinya apa? Semangat mengaji mereka luar biasa. Sepanjang tahun. 5 kali ahad, 5 kali. Hujan kencang, banjir, mereka datang. Subhanallah. Itulah kalau orang Al-Quran itu sudah masuk ke sini, Bu. Al-Qurannya di sini, apapun katakan. Apapun saya katakan asal pakai Quran mereka patuh. Sami'na wa ta'na. Hitam semua saya bilang, Bu, mohon maaf ya, Bu. Kalau Ibu pakai busana hitam, hijab hitam, rok hitam, Ibu dapat pahala 2. Pahala menutup aurat, pahala ikut sunnah Rasul. Sekarang semua 175 orang pakai hijab hitam. Apapun yang saya katakan mereka patuh asal pakai Quran. Kalau kita kan macam-macam, ada Demokrat, ada PDIP, ada macam-macam gitu. Tergantung partai masing-masing. Ya terus, Bu, ayat itu. Bagi orang yang kami kehendaki dan bagi kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Coba lihat, Bu. Bu. Kenapa orang-orang kafir itu diumbar? Ada atas 3 kan dilebihkan orang kafir kita. 1, harta melimpah. Umur panjang, anak berhasil. Tapi tempat mereka neraka jahanam. Jadi maaf, Bu, saya tidak kecil hati lihat orang-orang kafir di luar sana berhasil. Perusahaan kalau tender dia menang. Handle pintunya pakai emas. Rumahnya 80 juta. Wastofelnya punya itu. Di Indonesia sih emas banyak. Mas Poniman, Mas Parno. Nggak ada harganya. Kami umbar, kami mudahkan, kata Allah. Kami umbar harta sama mereka. Tapi tempat mereka neraka jahanam. Kondisi terhina. Ibu mau seperti ini nggak? Jadi saya nggak iri, saya sangat mensyukuri hari ini, munzir hari ini. Saya ulang ya, Bu. Ada cerita menarik, Bu. Ada jamaah saya sangat kaya raya, mobilnya 16. Kemarin saya dipinjamin mobil Vilfire ya, yang mahal itu ya. Cuma masuk ke dalam gemetaran saya karena nggak biasa ya. Akhirnya masuk bisa nggak bisa keluar karena itu. Tiba-tiba, Bu, udah kembaliin, nggak kuat, takut keenakan, takut tuman. Kemudian dipinjamin lagi saya,
Jeep Mercy yang 3000 cc. Lebih dahsyat lagi enaknya rupanya Bu ya. Yang Jeep Mercy yang terbaru itu. Jadi anak saya menggoda, ya beli ini dong. Nak, kalau dunia yang kita kejar nggak ada habis. Saya ayah pingin kok, cuma uangnya dari mana? Ini kan ada masalah lagi Bu, betul ya. Saya kembalikan Bu. Dipinjamin developer, saya kembalikan, dikasih Mercy seri 3000 cc. Kecepatan sekian rupanya nggak terasa Bu. Rupanya uang itu nggak bego. Semakin mahal mobil kita, semakin nyaman rupanya. Yang merasakan Bu Hartina, kalau saya jarang ya. Numpang-numpang. Disitulah saya memuji Allah. Subhanallah, itulah dunia ya. Ketika kita kejar tidak pernah puas. Ketika kita berhenti akan mendatangkan renungan. Di situ saya dapat. Kita kejar tidak puas, tapi ketika kita berhenti, kita akan mendatangkan renungan. Mau kemana aku hari ini? Betul ya Bu? Terus ayat. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Bu, garis bawahi Bu ayat ini. Ayat berapa ini? 19. Ibu tolong tulis di rumah supaya dibaca anak. Tulis di ruang tamu dengan cinta emas. Barang siapa menghendaki akhirat dan berusaha untuk itu sungguh-sungguh. Surat 17 ayat 19. tolong garis bawahi, tulis dengan tinta emas, bikin di ruang tamu supaya dibaca tamu dan tuan rumah. Oh, ternyata harus sungguh-sungguh. Yang kedua Pak, harus berusaha. Sholatnya diperbaiki, baca Al-Qurannya diperbaiki, ibadahnya meningkat. Jangan tiap hari ibadah tidak ada perubahan. Baca Al-Quran setengah gus sampai mati. Harus ada evaluasi Bu, progres. Itu kalimat yang perlu kita renungi. Barang siapa ingin mendapatkan akhirat, dia harus berusaha dan sungguh-sungguh. Bulan depan saya di sini sudah ada ya Bu ditempel ya. Bagus Bu, renungan buat tamu kita. Bukan hanya kita merenung, tamu merenung. Terus. Sedang ia adalah mukmin. Syaratnya mukmin. Makanya kita batalkan pernyataan Nurholis Majid CS. Komarudin Hidayat mengatakan semua agama sama. Sebaik apapun Romo Mangun, sebaik apapun Bunda Tresia, kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia tetap neraka jahanam. Sampaikan ayat ini sama orang jil Bu. Hei saudaraku orang jil, udah. Coba, yang merekam. Tolong ulangi, saya ulang bahasa ini ya. Supaya orang jil di luar sana nonton ini. Yang dikatakan ahli sorga dan dimasukkan ke sorga. Orang yang berusaha sungguh-sungguh ke arah itu. Sedang dia mukmin. Di luar Islam kafir neraka jahanam. Supaya rekaman ini mereka tonton. Orang jil kan mengatakan, masa sih tega Allah masukkan Bunda Teresia ke neraka? Masa sih tega Allah masukkan Thomas Alva Edison ke neraka? Dia kan berjasa bikin lampu. Berapa ratus ribu masjid di Indonesia dia terangi. Kalau logika kebaikanlah membuat orang masuk surga. Yang masuk surga malah banyak orang kafir nanti. Menemukan lampu siapa? Thomas Alva Edison. Menemukan listrik siapa? Mereka kan? Tapi dia tidak bertemu dengan Allah. Dan tidak menerima Allah. Sama dengan saya. Sehebat-hebat saya ngisi pengajian di Indonesia. Sampai meninggal, kalau meninggal saya. Dapat uang pensiun nggak saya? Saya bukan pegawai negeri. Tapi ibu guru SMA 1 Jakarta. Ibu jarang masuk, sering mangkir. Kalau sampai pensiun tidak dipecat. Dapat uang pensiun nggak ibu? Dapat. Karena ibu tercatat PNS dan tidak dipecat sampai pensiun. Saya bukan PNS. Sebaik apapun saya tidak dapat pensiun. Seperti itulah analoginya. Betul kan? Saya bukan PNS Bu. Makanya saya harus banyak nabung. Nggak punya uang pensiun. Kebun nggak punya. Sawit banyak Sumatera. Punya orang. Ya iya Bu. Terus. Sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Subhanallah. Renungan Bu ayat. Renungkan. Kalau ibu baca itu tengah malam. Ibu nangis loh. Ternyata harus sungguh-sungguh ya Allah. Selama ini aku belum sungguh-sungguh. Aku hanya sungguh-sungguh mengejar dunia, bukan mengejar ridhomu. Aku hanya sungguh-sungguh mencari harta, bukan mencari ridhomu. Betul ya Bu sekarang hari ini? Betul kan? Terus? Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Betul, kesimpulan hari ini Bunda. Mulailah belajar mensyukuri nikmat. Nikmat itu sudah terlalu banyak. Yang belum banyak itu syukur. Ya Bu? Yang kedua Bu,
Kapan lagi Bu? Bulan berapa ini Bu? Bulan September. Berarti September, Oktober, November berarti ya? Oktober, karena belum selesai. Oh iya, tolong catat itu Bu ya. Tolong diteruskan, bulan depan Ibu minta, kita teruskan itu. Nanti ada renungan. Walal zillu walal harur. Walal zulumatu walal nur. Iya. Ya Bu ya? Insya? Oke, kesimpulan kedua Bu. Tolong dibujuk anak kembali kepada Al-Quran. Karena mereka buah cinta kita. Agar mereka mencintai Al-Quran dan mencintai Allah. Insya? Oke, terima kasih banyak. Waktu 2 menit lagi bertanya, boleh? Silakan, ada yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Ya Allah, miskin. Pelit banget Ibu. Assalamualaikum. Gitu. Kalau Ibu bilang tadi Assalamualaikum warahmatullah, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah. Saya jawab, bagus pertanyaan, bagus sekali pertanyaan Ibu. Sebaik apapun orang kafir, sebanyak apapun sedekahnya tetap neraka, tapi azab dikurangi. Neraka pasti masuk, azab dikurangi. Misalnya dia nerakanya paling bawah. Bu, dengar, Bu, dengar. Bu, shh. Neraka itu dimulai dari bawah, dari atas ke bawah. Makin ke bawah, makin neraka jahanam. Surga itu urutannya dari bawah ke atas, makin ke atas Firdaus. Surga itu 8 pintu, 100 tingkat. Masing-masing tingkat punya fasilitas. Nanti kita bahas insya Allah tahun 2018. Surga dan calon-calon penghuninya, neraka dan calon-calon penghuninya. 2018 ya insya. Nah Bu, pertanyaan Ibu itu bagus sekali itu. Apakah tidak mengurangi azab? Iya, mengurangi azab memang. Tapi masuk surga tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena tidak mungkin Allah. Boleh dengan catatan orang kafirnya membantu bukan dari harta yang haram. Ibu pastikan dia bisnisnya benar. Ibu lihat dia saudagar jujur, boleh. Berangkat haji juga boleh kita terima. Misalnya ada pedagang kaya sebelah Ibu. Bu mohon maaf, Ibu sudah haji belum? Aduh Bu maaf Bu, Ibu ikhlas nggak saya bantu uang haji? Boleh terima, boleh. Tapi bisnisnya jujur, bukan orang-orang yang bos judi. Uangnya nggak jelas, tapi jujur boleh. Oh jelas tidak dong Bu. Jelas enggak Bu, enggak. Enggak boleh Bu. Di surat 4 Bu. Bu, di surat 4 Allah menerima yang baik-baik untuk yang baik. Haram memberikan yang buruk untuk baik. Jadi uang haram tidak bisa bersihkan harta. Jelas ya Bu? Misalnya saya begini Bu. Bu. Saya melihat orang susah di Sumatera, di Jawa Tengah, di Wonogiri, Purwodadi. Saya merampok bank dapat 100 miliar. Saya bagikan, hukumnya tetap haram. Niatnya baik, targetnya pasti, ya Bu. Tapi jalannya salah, tetap salah. Islam itu sistem Bu. Bu, saya ulangi. Islam itu sistem. Satu saja subsistem yang terganggu tetap hukumnya haram. Contoh, uang Ibu dari suami halal. Makanannya halal, diolah halal, tapi penyajian haram ya tetap jatuh haram. Ibu makan kelapa gading. Memang betul sapi, dimasak. Ternyata piring tempat menyajikan bekas sop babi kemarin. Tetap haram, kena najis kan? Jadi Islam itu sistem. Dari hulu ke hilir harus clear. Saya ulang ya Bu. Dari hulu ke hilir harus clear. Insya wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah memberkahi kita. Insya Allah bulan depan Selasa tetap Selasa pertama. Bu, ini ada perubahan jadwal sedikit. Selasa depan Oktober saya isi, saya teruskan. Bulan depan kita renungan dari ayat Quran. Renungan yang paling banyak itu Bu, surat 35, 19 sampai 25, kemudian surat 22, 52 sampai 54, bawahnya lagi 56, ya itu renungan nanti. Insya. Ini silakan. Anak ya Bu, anak. Anak siapa maknya? Oh anak Ibu, kok kayak adik kakak? Apa Bu? Apa Mbak? Masih kuliah, sudah nikah, mau nikah, akan nikah? Fakultas apa Dek? Hah?
Di UIN? Unjan ya? Mau ngambil spesialis, mau apa maunya? Sama-sama susah sih itu. Mendingan milih anak lah, dokter anak. Iya. Pertanyaan. Untuk apa syaratnya seorang muslim itu masuk Islam kan tidak boleh musyrik, ya masuk surga tidak boleh musyrik, lalu tidak boleh diruqyah. Bukan, maaf saya klarifikasi ya nak ya. Bukan tidak boleh masuk surga. Surga Firdaus. Bukan semua surga. Khusus satu level, karena level tertinggi. Syaratnya berat. Sama dengan saya. Saya untuk PTN dulu, saya dulu perguruan tinggi negeri ya. Kami cacing itu satu angkatan saya 4.000 orang, yang lulus cuma 3.000-an, cuma 8%. Iya, artinya apa? Betapa luar biasanya saya harus sungguh-sungguh belajar agar saya masuk PTN lulus. Dan alhamdulillah lulus gitu loh. Sama dengan ini, karena surganya di Firdaus tanpa azab dan hisab, tanpa azab kubur dan hisab padang mahsyar. Kalau analoginya begini, kalau jenderal ke atas, panglima TNI, kepala staf darat, laut, udara, itu masuk ke istana, itu tidak ada pemeriksaan lagi. Orang senjata, gerak. Begitu masuk bintang 4, sek. Protokoler negara sudah begini mereka. Udah di pasukan pas pampres. Tapi kalau kolonel ke bawah masih minta suatu, senjata ditinggalkan, surat perintah mana, bicara harus teratur, udah mendampingi siapa, detektor, metal detektor. Tapi kalau sudah jenderal udah enak deh. Orang begini sama kita. Seperti itulah Firdaus itu. Oke, cukup. Kalau kurang puas, jangan lagi Bu, udah habis waktu ya. Saya masih kena ya. Tahun depan. Boleh, namanya muamalah. Asal bisnisnya halal. Udah, terima kasih. Tunggu Bu, kok sibuk? Bu, kita tutup dulu. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.